Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita mau belajar firman Tuhan di Amsal 21 ayat yang 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengambil tema renungan kita dengan tema mengelola keuangan. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Yang pertama, saya ingin sebagai orang tua kita mau menjadi teladan bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Kita mau menjadi teladan bagaimana kita mengelola berkat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita kelola. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita mau menyiapkan dana. Sebagai orang tua, kita perlu menyiapkan dana untuk pendidikan putra-putri kita semua. Karena kita pingin putra-putri kita semua boleh sekolah di tempat yang terbaik, di posisi yang tertinggi. Dan kita bisa mengantar putra-putri pada cita-cita yang dia ingin raih. Nah, ini tentunya kalau kita mau mengelola dana, kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Yang ketiga, kalau kita mengelola keuangan, berarti kita juga menghormati berkat Tuhan. Kita tidak asal-asalan menggunakan berkat Tuhan untuk foya-foya, untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak ada bernilai. Ini yang kita mengabaikan, tidak menghormati berkat Tuhan. Haleluya. Dari tiga hal ini, sekarang kita mau bersama-sama belajar bagaimana. Kalau tadi kenapa kita belajar mengelola keuangan, sekarang bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ada tiga hal juga. Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mulai belajar tentang want or need. Want, keinginan, dan need, kebutuhan. Ya, saya pernah terima pelajaran tentang mengelola keuangan ini. Di dalam kita mau mengkonsumsikan atau kita mau membelanjakan uang kita diajar untuk bertanya, apakah ini untuk sesuatu yang bersifat want, keinginan, atau bersifat kebutuhan. Nah, terus bedanya apa? Ya Bapak Ibu, untuk keinginan, yaitu kita akan terus hidup. Artinya keinginan kita, kalau itu tidak terpenuhi, kita tidak akan menjadi sakit. Kita tidak akan menjadi mati. Kita tidak akan menjadi tidak berdaya. Bukan, karena itu bersifat keinginan. Beda kalau yang sesuatu yang bersifat need, kebutuhan. Itu sesuatu yang amat penting yang dapat digunakan untuk hidup. Jika tidak dipenuhi need itu, kebutuhan itu, kita dapat sakit, kita dapat mati. Nah, contohnya misalnya makan. Makan merupakan kebutuhan manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah makan bisa menjadi keinginan? Bisa. Kalau kita tidak mengelola keuangan dengan baik. Sebetulnya makanan 4 sehat 5 sempurna itu tidak harus mahal. Tapi karena kita berkeinginan, apalagi ini anak-anak muda ya, seringkali hanya sekedar keinginan mencoba. Ini ada resto baru, ada kafe baru,
ada tempat-tempat makanan yang baru, mereka coba ke sana datang. Dan mereka coba foto, sebelum makan biasa difoto, terus ditampilkan di media sosial. Harganya mahal, juga sebetulnya tidak kalah dengan makanan yang sederhana tapi memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Kalau 1-2 kali kita bolehlah kita berkeinginan untuk mencoba resto-resto yang baru ya. Namun janganlah ini menjadi sesuatu yang diharuskan dalam kehidupan kita. Apalagi kita mau ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Janganlah ini menjadi suatu hobi atau lifestyle atau ikut-ikutan teman-teman. Karena ini teman pernah pergi ke sana, mereka pengen coba ke sana. Dan cuma ibaratnya cuma mau foto aja makanannya. Nah, itu kan berarti bukan suatu kebutuhan. Yang kedua, kalau kita mengelola keuangan, maka berhati-hatilah dengan hutang. Ya tadi kalau untuk memenuhi keinginan, ada loh beberapa orang rela untuk berhutang. Gesek kartu kreditnya, gara-gara berkeinginan untuk mengganti HP dengan versi yang terbaru. Padahal HP yang lama masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Tapi ikuti mode, wah teman-temannya sudah ganti HP. Maka ikut-ikut dan memerintah kepada orang tuanya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga begitu. Ikuti komunitasnya, ganti HP, dan gesek kartu kredit dengan sistem cicilan. Bapak Ibu, kita mau belajar tentang kredit. Yaitu ada kredit konsumtif dan kredit produktif. Apa itu kredit konsumtif? Yaitu hutang yang hanya untuk membeli yang sesuatu yang bisa nilainya turun. Ya tadi contohnya hanya karena keinginan aja. Dia tidak akan, ketika kita berhutang konsumtif ini, tidak akan menghasilkan apa yang kita hutangkan itu. Beda kalau kredit produktif, maka kredit yang kita kreditkan itu, kita pinjam itu dapat digunakan untuk mengembangkan hasil-hasil usaha kita yang produktif. Dan tentunya nilainya dapat untuk mengembalikan pinjaman kita. Jadi, mari kalau kita mau belajar mengelola keuangan, ayo berhati-hatilah dengan hutang. Pastikan kita berhutang karena kita mau memilih hutang yang produktif. Sekarang pertanyaannya, apakah hutang produktif itu tidak ada risiko? Nah, ini juga berhati-hati Bapak Ibu. Kalau kita salah langkah, kalau kita pinjam untuk sesuatu usaha yang spekulatif, itu juga berbahaya. Kalau kita tidak memperhitungkan berapa bunga yang harus dibayar dan berapa penghasilan yang nanti kita akan hasilkan, seandainya bunganya lebih tinggi dan hasilnya tidak mengcover dari pinjaman tersebut, makanya bukannya tertolong tapi akan semakin terlilit hutang Bapak Ibu. Dan berhati-hatilah, di dalam bunga hutang itu ada dua jenis, yaitu bunga efektif atau bunga flat Bapak Ibu. Bunga flat ini kesannya murah. Ini biasanya banyak dari pinjaman online. Ya, karena di pinjol ini kan tentu tidak ada jaminan
sehingga Bapak Ibu dikenakan bunga yang tinggi. Dan itu biasanya bunganya bukan bunga yang flat, bukan bunga efektif. Bunga flat itu kalau diefektifkan itu kurang lebih 2 atau 2,5 kali, sehingga nilainya sebetulnya lebih tinggi daripada bunga efektif. Karena itu bunga berbunga Bapak Ibu. Sebagai gambaran ya Bapak Ibu, misalnya kita pinjam 10 juta untuk 10 bulan. Nah tentunya setiap bulan kita akan nyicil 10 dibagi 10 berarti 1 juta. Pada bulan kedua seharusnya perhitungan bunganya di 9 juta, bukan di 10 juta lagi. Bunga ketiga di 8 juta dan seterusnya. Tapi kalau bunga flat, yang tadi saya katakan bunga berbunga, perhitungannya bulan ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya, perkaliannya tetap di 10 juta. Walaupun kita sudah mengangsurnya. Jadi bukan berdasarkan outstanding, bukan berdasarkan plafon yang kita pakai. Jadi seakan-akan murah, sehingga bunga flat itu nilainya kecil. Tapi kalau diperkalikan sebetulnya itu mahal. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu berdoa dulu sebelum pinjam. Apakah Tuhan menghendaki saya harus berpinjam? Ataukah Tuhan punya cara yang lain akan memberkati? Tuhan katakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lah kalau manusianya dirubah mengandalkan hutang, ya terkutuk itu Bapak Ibu. Bisa-bisa kita menjadi jerat. Jadi sekali lagi, hutang itu bisa menolong tapi bisa membunuh Bapak Ibu semua. Karena hutang itu bukan hadiah atau pemberian. Kalau hadiah atau pemberian, Bapak Ibu tidak berkewajiban untuk membayarnya. Tapi kalau hutang, Bapak Ibu wajib untuk mengembalikan pokok plus bunganya. Sehingga dipastikan lagi Bapak Ibu jangan berspekulatif di dalam berhutang. Dan pastikan Bapak Ibu telah berpengalaman di dalam usaha tersebut, bukan usaha yang baru. Atau Bapak Ibu sudah punya usaha yang tetap, tapi mau mencoba usaha yang lain, boleh-boleh saja. Tapi kalau berhati-hatilah, kalau mencoba usaha yang lain yang belum Bapak Ibu berpengalaman dan menggunakan hutang, hati-hatilah. Kalau seandainya usaha yang lain yang coba dirintisnya gagal, dan itu pakai hutang yang harus bayar dengan bunganya, maka sudah gagal plus harus membayar hutang 2 kali resiko yang harus kita tanggung. Dan pastikan kalau kita berhutang juga, kita berhutang berdasarkan kebutuhan modal kerja yang kita butuhkan sungguh-sungguh. Jangan dilebih-lebihkan. Harus ada sisa yang kita sediakan dari modal kita sendiri, sehingga kita tidak mengandalkan 100% dari hutang. Sekali lagi, masalah hutang ini penuh dengan resiko Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya dan harusnya sebagai anak-anak Tuhan berpikir ulang untuk berhutang, berdoa, minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita berhutang, minta pimpinan Tuhan di dalam menentukan hutang yang mana yang harus diambil. Haleluya. Poin yang ketiga, jangan terpengaruh iklan. Nah, ini perlu juga kita ajarkan Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, saudara semua, dan tentunya saya sendiri, saya mau menjadi teladan bagi putra-putri Bapak Ibu. Semua bagi putra-putri saya sendiri juga. Ayo, jangan terpengaruh dengan iklan. Misalnya Bapak Ibu butuh 1 buku saja, tapi di situ ada penawaran. Kalau beli 3 lebih murah. Pertanyaannya,
yang 2 dan 3 itu dipakai apa tidak. Kalau tidak dipakai, akhirnya walaupun memang murah, tapi karena tidak dipakai menjadi mahal. Tapi kalau benar-benar memang butuhnya 3, memang murah. Jadi jangan terpengaruh dengan iklan. Misalnya iklan beli HP baru 0% dengan kartu kredit. Nah, itu juga berhati-hati Bapak Ibu. Jangan terpengaruh iklan. Sekali lagi, tanyakan, itu want atau need beli HP tersebut. Walaupun bunganya 0, tapi kan tetap harus bayar pokoknya Bapak Ibu. Dan kalau bayar pokoknya, itu juga mengurangi kebutuhan sehari-hari kita, cash flow kita, itu akan mengurangi. Jadi jangan terpengaruh iklan. Ada penawaran yang menarik, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semua. Demikian juga untuk tawaran iklan untuk berinvestasi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sudah banyak menyaksikan bagaimana investasi bodong di sana sini. Penawaran dengan margin yang tinggi, profit yang tinggi, imbal hasil yang tinggi. Pertanyakan, apakah itu mungkin? Apakah itu logis? Jangan terburu-buru Bapak Ibu. Apalagi di zaman pandemi ini Tuhan. Bapak Ibu semua. Di zaman yang serba sulit ini, untuk mendapatkan uang, orang banyak yang pakai cara-cara mudah, cara-cara iklan untuk menjeratnya. Investasi bodong di sana sini. Ya kemarin di data berapa ribu tuh yang investasi bodong. Berhati-hatilah. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi pembelajaran kita semua. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan cerdas di dalam mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada kewajiban bagi kita untuk apa yang sudah Tuhan beri ini, untuk kita hasilkan untuk sesuatu yang berguna, untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam mengelola keuangan Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.